di RDAY ini. Monggo Pak Haji, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kalau pengen privat, maksudnya nggak bayar, gratis. Tadi juga saya privat bersembilan. Ada Mbak Agustin yang dari Mitsubishi, nanti cross check. Mbak Agustin, tadi privat sama Pak Haji bayar nggak? Enggak. Terus ada lagi yang bos beras juga nggak bayar, walaupun dia bos beras, tapi nggak bayar. Kenapa kok saya nggak bisa privat Pak Haji? Karena antri Pak, asli. Satu orang aja bisa ngobrol 2 jam. Taruhlah misalkan sejam deh. Kalau 16 orang berapa jam tuh? Start awal saya ngaceng, selesai saya langsung letoy. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu cek aja. Mbak Agustin, tadi privat sama Pak Haji bayar gak? Boro-boro, malah yang ada kita yang bayarin. Mau saya? Ya mau, tapi kan gue yang gak mau. Kalau gue, maksud saya gini, semuanya pasti kebagian tapi bertahap. Nah sambil belum kebagian, kenapa gak praktekin ilmunya RDAY? Saya tanya sama Mbak Agustin, Mbak Agustin, sebelum saya kasih jadwal, Mbak Agustin udah meraktekin ilmu RDAY belum? Terkabul? Udah. Makanya saya tadi malam subuh-subuh jam 2 dikabarin sama Pak Haji, Mbak nanti kita privat di Starbucks. Masuk di Starbucks. Nah terus tadi ada lagi tamu RDAY yang disantet. Udah 6 tahun disantet. Jadi lehernya begini. Nah sebelum dia ketemu RDAY, dia gosok dulu tuh pakai celana dalam. Digosokin aja ke celana dalam. Alhamdulillah udah agak mendingan. Nah tadi juga privat, juga gratis juga. Nah tadi saya bilang, Mas moga sembuh. Paling lama seminggu. Kalau bisa mah 3 hari sembuh. Nanti kita privat lagi ya. Iya deh. Pakai apa Pak Haji? Ini berlaku semua. Mandinya kalau disantet, celana dalam bekas pakai masukin ke dalam ember, masukin centong ke dalam ember, sama masukin pandan 9 lembar. Nah nanti masnya mandi, nanti normal. Iya Pak Haji, aku udah 6 tahun nih disantet. Enggak lah, yang ini udah langsung sembuh. Apalagi baru digosok celana dalam. Mau saya, mbaknya nanti coba Bapak dan Ibu yang sampai hari ini privat belum dapat kabarnya Pak Haji, ini ngubungin dulu Mbak Agustin yang tadi barusan privat sama saya. Free. Malah dia bilang, Mbak makan dulu ya. Hah? Makan? Ya kan udah gua keker lu, saldonya udah gak ada. Mau tahu pulangnya? Saya sangonin 500.000. Iya Bo, benar nih. Ya, Ibu catat dulu. Ntar nanya sama dia ya. Namanya Mbak Agustin 0813 0813 18 16 46 26 0813 18 16 46. Mana ada Bu privat disangonin 500.000? Ada gak? Karena saya keker, dompetnya gak ada duitnya. Lah gimana? Tanggung jawab siapa tuh? Tanggung jawab saya? Waduh. Rezeki ya. Nih nanti coba Japri. Mbak Agustin, kapan dapat kabar sama Pak Haji privat? Tadi malam jam 2 apa jam 3 pagi tuh saya kabarin. Masuk Mbak Agustin. Nah nomor HP-nya Mbak Agustin 0813 18 16 4628. Bukti bahwa privat tuh gratis. Malah yang ada pulangnya disangonin. Masuk ibunya, oh privat bayar, janganlah. Terus centong juga nggak bayar, nggak beli, gratis. Karena ini belum datang.
Makanya kita punya, iya tuh. Saya punya centong 2. Ijep-ijep buat pegangan saya deh centongnya. Tadi saya kasih tuh sama yang disantet. Saksinya Mbak Agustin. Mbak Agustin lihat, dikasih centong. Nah maksud saya, Bapak dan Ibu jangan, Pak Haji aku pengen privat Pak Haji. Ya saya mau, tapi kan lihat sikon. Saya dari sini kan pulang pagi. Jam 7 kita udah di Starbucks Gadok. Jam 10 udah di Starbucks Sentul. Pak Haji bisa gak aku gak privat terkabul? Bisa. Apalagi ini mukanya jadul-jadul. Ya Allah ringan-ringan nah. Mukanya jadul-jadul. Nah saya tanya, bos, kan tadi kita bersembilan ya, bertahap ya, satu-satu terus bersembilan. Apa yang bikin hajat kamu terkabul? Saya meraktekin ilmunya Pak Haji, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 99 kali terus ngucap hajat. Ulangi lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, 99 kali terus ngucap hajat. Dah, ulangi lagi. Begitu aja Pak kerjaannya. 1 hari doang, langsung. Mau Bapak dan Ibu enggak? Boleh gak kalau aku bilang alhamdulillah, 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 langsung aku ngucap hajat? Pasti aku hari ini privat sama Pak Haji. Boleh, boleh. Tapi sayang, kenapa nggak ngucap hajat? Ngucap hajat aja dulu. Kalau ketemu kan pasti. Ya. Kedua, Ibu dan Bapak kemarin di YouTube saya ajarin, bisa gak Ibu ngerogoh alat kelaminnya suami? Jadi bagian tubuh suami yang ada kantongnya. Mana tuh? Alat kontol. Kalau nggak punya suami, Ibu ngerogoh tete Ibu sendiri. Enak bener. Suami kalau nggak punya istri, mainin alat kelaminnya pakai sumpit atau pakai garpu, cocorok-cocorok. Bisa? Hah? Nah. Mau saya Bu, Pak, saya pasti undang Bapak untuk privat, tapi syaratnya mesti ada yang terkabul dulu. Kalau nggak terkabul buat apa ngobrol? Ya syarat yang paling ringan deh apa? Kan saya tahu nanti saya undang. Saya sudah terkabul. Ya nggak mungkin, kan muka lo masih kadaluarsa. Ya jadi Bapak dan Ibu jangan takut nggak terkabul, pasti terkabul. Mbak Agustin tuh tadi yang saya kasih nomornya itu pasien kita konsultasi gratis tuh tadi yang nomor terakhir dia, bukan yang pertama. Yang pertama kan banyak, dia tuh yang terakhir. Pasti bisa, masa nggak bisa? Harus bisa ya. Nah, apa beratnya sih Bapak dan Ibu megang teteknya istri kalau mau keluar rumah? Tapi kan pulang pasti bawa duit. Pasti. Kalau nggak bawa duit langsung japri saya. Pak Haji, aku udah megang tete istri aku, kok pulangnya aku nggak bawa duit? Lah, Bapak pulangnya bawa apa? Malah bawa bon utang. Itu kan bonnya, duitnya kau udah terima. Mau dapat duitnya bon utang, mau duitnya deh, pasti bawa. Saya udah nyoba Pak, nyolek aja. Pak Haji, biar afdol sebelum berangkat, bisa gak alat kelaminnya suami saya remes-remes Pak Haji? Boleh, boleh. Pokoknya apa aja deh. Sebelum, tes dulu. Kalau sampai Bapak dan Ibu gak dapat duit, buru-buru klaim. Pak Haji aku klaim dong. Kan tadi dibilangin, yang belon Ibu apa saya? Mainin tetenya Ibu sendiri, mainin di lampu merah perapatan.
Hah? Hah? Iya, kalau ibu nggak punya suami gimana Pak Haji? Aku nggak bisa ngerogoh alat kelamin suami. Mainin tete, pokoknya yang ada kantongnya. Perempuan tuh ada di atas 2 kantongnya, kalau laki-laki ada di bawah 1 kantongnya. Tapi bijinya 2. Kalau bijinya 1 buru-buru lapor saya, ntar saya kirim gundu. Ibu ngeremes alat kelaminnya suami, suami bukan ngeremes alat kelamin istri, tapi suami coel teteknya. Kecuali kalau jalannya bisa bareng. Nah ini megang alat kelamin istri sambil main. Bohong bu, nggak tunai, tunai. Ini udah dicoba kok, luar biasa. Ada yang mau nanya untuk seputar ini dulu, nanti baru kita ya. Saya mau tanya, itu sambil memegang alat kelamin perempuan atau kelamin? Man, lo manggil mic man, loncat-loncat lari-lari man, kasih mic man. Gimana? Kalau seandainya kita memegang alat kelamin Deketin perempuan, mic-nya, nggak dengerin mic-nya. kalau seandainya kita memegang alat kelamin perempuan istri kita atau suami kita, ada doanya nggak Pak Haji? Atau bebas? Nggak ada, kan saya bukan kiai. Kalau kiai itu ada doanya. Kalau gue enggak, cuman ngeremes aja bos, nggak usah doa, ngeremes aja, ngeremes. Siap, Pak Haji, terima kasih. Nggak usah pakai doa. Kalau gue kiai mesti kasih doa ya, tapi kan gue bukan kiai. Doanya apa? Megang aja bos. Setuju. Gue ngeremes aja bos. Minimal masuk 1 juta. Minimal cuman ngeremes. Gimana kalau gue empot? 100 juta bos. Ayo ada lagi? Kalau nggak punya istri gimana Pak? Ayo pegang man, Mike. Ayo gimana Pak pertanyaannya? Mohon maaf Pak Haji, kalau nggak punya istri gimana? Kalau nggak punya istri kan megang alat kelamin. Jadi yang ada kantongnya. Jadi bapak di mall sambil ngeremes di pintu masuk. Bapak ngeremes alat kelamin bapak di pintu masuk mall. Gue yang tadi nggak ketawa jadi ketawa. Ayo ada yang menanya seputar duit datang sendiri hanya ngeremes kantongnya pasangan. Ayo bu. Pak Haji, tadi kan Pak Haji bilang apa orang kena santet harus centong sama CD-nya itu direbus apa langsung dimasukin? Jangan, kalau centong sama CD direbus ntar jadinya ketupat. Bak air, ember, masukin dulu pandan 9 lembar. Masukin dulu centong. Masukin celana dalam yang bekas pakai tadi malam. Kira-kira 1 jam udah nyatu, mandi. Nanti yang nyantet ibu akan sama penyakitnya seperti ibu. Jadi ibu tinggal lihat tuh tetangga atau family, kok sakitnya sama, berarti dia. Gampang daripada kita. Iya, soalnya gini Pak. Kebanyakan kalau kita kena santet berobat, si pengobatnya itu yang ngobatinnya, itu dia nggak bisa ngasih tahu yang nyantet namanya siapa, nggak mau. Harusnya kalau dia pintar dikasih tahu dong. No yang nyantet. Nah karena bapak dan ibu nggak datang ke tempat saya kan nggak nanya kan. Ya udah caranya apa? Biar tahu sendiri. Pandan, centong, celana dalam pakai. Nanti yang nyantet bapak dan ibu akan sama penyakitnya. Jadi oh dia begitu. Kalau centongnya bukan kayu jati Pak, gimana? Tapi centong kayu cuman bukan kayu jati, bisa nggak? Harusnya sih kalau ilmu RDA kayu jati. Sekarang ibu kalau beli mebel kayu jati apa kayu sengon? Masalahnya belum punya Pak. Ya lo cari. Lu nya juga maunya nggak nyari usaha. Gratisan dari Pak Haji. Ya boleh kalau ada. Nih kan kita lagi pesan nih yang 100.000. Katanya mau berangkat. Ya udah ayo nih udah. Kemarin kita hampir 100.000 kan habis.
Coba tanya deh pasien-pasien lama, gratis. Coba ibu dan bapak berobat herbal. Berobat herbal. Bayar. Ini kan enggak. Berobat centong. Nah, gratis. Coba bapak ibu ada di YouTube. Pengobatan gratis. Coba ibu datang kalau gratis. Nggak mungkin lah. Masuk mesti beli air minum. Air minum. Harganya berapa tuh? 20.000 berapa? Minum. Seger. Nanti ada obatnya. Memang sih ditetesin gratis. Tapi apa kita mau datang tiap hari capek? Ya udah kita beli obatnya di situ. Bayar. Iya. Tetesan kontol kamu mahal. Ayo ada yang nanya? Apa? Itu kalau seandainya Gak apa-apa. Gak apa-apa. santet sama nggak? Apa? Ilmunya tadi itu untuk menumpas tadi itu fitnah dengan santet itu. Kan Gimana udah kalau bilang fitnah? orang yang pakai cara dalam dibalik nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis, nggak kena fitnah. Jadi kalau bapaknya istilahnya maling, mau kan nggak difitnah, malingnya pakai cara dalam. Dibalik. Iya, jadi malingnya nggak ketahuan. Alhamdulillah. Jadi bapak pakai cara dalam dibalik nggak bakal kena fitnah pak. Pakai dah cara dalam dibalik. Nanti pas cara dalam bapak dibuka, baru fitnah pada datang. Makanya saya dalamnya jangan dicopot-copot ya. Yeah. Selamat malam, ini di luar tema Pak ya. Pertanyaannya begini, saya punya rumah ini sering ada penampakan, gitu. Jadi sangat mengganggu di rumah gitu Pak ya. Bagaimana? Keganggunya kenapa? Kan dia pengen ngintip alat kelamin ibu. Ya emang saya sendiri tinggal di rumah gitu Pak ya. Jadi sering ada penampakan seperti bau-bau kayak Itu bakaran. jinnya laki bu, jinnya laki. Ya, Makanya emang kalau dari bisa, ibu colek alat kelamin ibu, tempelin di tembok. Nih, tuh, begitu. Tempelin tembok alat kelamin ibu. Terus ini kan maksud saya rumah ini mau saya jual gitu. Nah yang datang ini selalu mundur karena ngerasa rumah saya ini singup katanya gitu. Enggak lah, makanya di rendeman sadar ibu dicawik-cawik di depan rumahnya. Siap. Tidak ada orang yang jual rumah rendeman dalam dicawik-cawik tidak laku, nggak ada. Tidak ada orang jual apartemen, ruko yang cara dalamnya dicawik-cawik nggak laku-laku, nggak ada. Iya, dicawik-cawik apa tuh bahasa Indonesianya? Ya, jadi celana dalamnya ibu dipakai dulu, celana dalam bapak dipakai dulu buat tidur semalam. Nanti paginya jam 5 dicopot, atau kalau mandinya jam 00 dicopot. Nah, habis dicopot direndam sejam apa 2 jam. Nanti airnya dicawik-cawik di depan rumah, dikepret-kepret. Kalau ibu belum meraktekin ya wajar. Contoh bu, namanya Bu Tati, dia dagang di Bekasi. Kalau dagang paling sepi 20 juta. Paling rame dagang 50 juta. Sekarang dia praktekin ilmu RF. Dia belum ketemu saya, belum. Boro-boro ketemu, belum. Dia nonton YouTube juga ngumpet-ngumpet takut sama suaminya. Kadang kan ini kan ilmu gak waras kata suaminya. Kadang ngumpet di bawah tangga dia, takut sama suaminya. Dia lebih takut sama suaminya daripada takut sama Allah. Suaminya wow, luar biasa. Dia praktekin lah cara dalamnya, diem-diem dia rendam. Airnya dicawik-cawik lah di depan tokonya tuh di Bekasi. Jual peralatan pertanian. Sekarang mau tahu Pak, setelah udah meraktekin seminggu, dagangannya paling sepi 500 juta. Paling rame 900 juta. Mau dibilang ilmu sesat dari mana? Memang ilmunya nggak masuk logika, tapi masuk rekening. Daripada ilmunya masuk logika nggak masuk rekening, milih mana? Milih yang nggak masuk logika lah. Yang penting kan masuk rekening. Kenapa? Karena duit nggak ada saudaranya. Nah, coba deh kita gimana sekarang? Pulang dari sini rame-rame kita rendam cara dalam kita, kompak, kita cawik-cawik di depan rumah kita, biar kita pada nggak punya rumah. Tapi kan megang duit. Ayo, ada yang mau nanya? Diri.
Diri biar kakek memek. Assalamualaikum Mbak Haji. Pertinyi ini, saya kan pertanyaannya, sorry saya balik pertinyi ini. Artinya apa tuh pertinyi ini? Pertanyaannya gini, suami saya minggunya, saya kan janda mingguan. Apa? Janda mingguan. Janda mingguan. Iya, sebab suami pulangnya tiap hari Minggu doang. Lah kita ngeremes kontrolnya itu berarti 1 minggu sekali Pak Haji. Gampang Bu, kalau pas suaminya pulang, Ngeremes ibu, kontrol sampai ya kalau kenceng. pas suaminya pulang seminggu sekali, gaspol, ibu remes terus. Sampai kenceng. Kayak nyantenin santan. Asik. Gitu. Makasih. Jangan sedih. Oh iya, Gi, makanya. gua kan janda mingguan. Suami gua pulangnya seminggu sekali. Pas dia pulang masuk pintu, ibu langsung copotin celana dalamnya di depan pintu. Atau ibu buat main trompet. Sip, itu yang enak Pak Haji malah. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, ayo mau nanya lagi? Pak Haji, kalau ini centong bisa nggak? Mana centongnya? Mana? Coba lihat. Ini centongnya terlalu muda. Sama bapak, tuaan bapak. Centong sama muka bapak, jelekan muka bapak. Ya. Hah? Tenang Bu. Ya apa? Mana mic-nya? Ini Pak. Ya. Iya Pak Haji, mau tanya. Tadi Pak Haji bilang harus diremas-remas gitu. Tetapi tujuannya itu supaya bangun. Apa? Harus diremas-remas gitu ya. Itu kan nggak bisa bangun, gimana Pak Haji kalau emang yang nggak bisa bangun? Pak, yang letoy gitu untuk susah. manggil duit yang penting kontol. Nggak ngaceng juga manjur. Oh, nggak harus Kalau bangun. ngaceng malah repot, nanti nonjok muka ibu. Saya pikir suruh bangun karena nggak bangun-bangun. Enggak usah yang bangun. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Nggak usah bangun, Iya, saya nggak satu setuju lagi yang Pak Haji bangun. ya, centongnya ada centong. Yang lemes aja, yang gubrak. Iya. Diriin lah, gubrak. Iya. Iya. Berapa kali sampai keluar pohon nanas? Bebas Bu, bebas. Nggak bisa 9 kali, nggak bisa. Kalau suaminya bilang, "Ma, enak Ma, Mama lagi terus, Mama lagi terus." Kalau istilahnya suaminya linu, Mama linu, ya udah. Kan ketergantungan ketebalan kulit alat kelamin suami. Alat kelamin suami ibu sama ketebalan alat kelamin ibu sebelah beda. Kalau alat kelamin ibu, suami ibu tuh tebelnya baal seperti bola salju. Beda-beda. Ada habis. Mana mic-nya? Ayo. Ya. Pak Haji, untuk siram-siram itu sehari itu aja celana dalam atau untuk besok-besoknya kita bisa Oh, mesti ngerendam baru lagi. Oh, baru lagi ya. Pokoknya yang manjur celana dalam yang bekas pakai semalam tidur. Jadi besok ya malam besok bikin baru lagi. Boleh tiap hari kita pasang? Boleh tiap hari. Jangan yang rendeman sekarang dikiram lagi buat besok. Nanti ngerinya banyak ikan cupang. Harus baru. Terus satu di luar itu Pak Haji, saya pengen anak saya menikah. Colek Bu, anak saya juga nikah besok bulan Oktober. Saya colek alat kelamin saya. Nikah ya tahun ini ya. Dapat dokter ya. Ganteng ya. Anak saya nikah besok Oktober. Makanya anak saya kan dokter, makanya di depannya tuh iya betul, dokter selakangan. Manjur Bu. Anak saya sama saya banyakan saya tamunya. Karena kan dia udah baru mulai sekarang rintis. Ada lagi? Ya. Ayo. Mana? Nama? Pertanyaan apa? Nggak usah nama deh. Pertanyaan apa? Pak Haji, saya 32. Ya, Saya hampir 32 tahun menafkahi anak saya sendiri. 32 tahun? Iya. Terus? Baru sekitar 3 tahun saya menikah sama orang Palembang. Nikah lagi? Iya Pak, karena Suami yang pertama, cerai mati cerai hidup? Cerai hidup Pak. Terus Ada. 32 Terus- tahun baru nikah lagi?
Yang Walaupun saya punya suami enggak itu saya nih, kerja setelah sendiri. 32 tahun baru nikah lagi yang kedua. Ya. Kamu apal gak tempat lobangnya sama tempat toslokannya? Udah 32 tahun. Nah, saya sudah nikah Pak, mau 3 tahun ini. Iya, nikah yang keberapa? Saya nikah yang kedua. Oke, sekarang mau nikah yang ketiga. Enggak, sudah. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, anak saya kan mau nikah Pak. Bapaknya itu sama sekali enggak mau ngasih. Ya iyalah, orang bukan anak kandungnya, Bu. Bapaknya yang pertama, bapaknya sendiri. Ya iyalah, ibu udah kawin lagi, dia cemburu, Bu. Semua orang juga kalau udah kawin lagi cemburu. Ngapain? Sana yang kawin duluan Pak. Sana yang kawin duluan. Ya kan dia pengen enaknya duluan, ibu belakangan. Amin. Ada lagi pertanyaannya apa? Iya. Terus akhirnya yang mau ketiga kali ini insya Allah Pak. Mau Pak keempat Haji. ini. Pertanyaannya apa? Saya mau mencalonkan Dewan Kembali. Siapa? Saya Pak. Ya udah tinggal ijab aja nanti sama anak yatim kurung. Ya. Tidak ada orang yang ijab sama anak yatim kurung hajatnya tidak terkabul. Boleh tes. Kenapa anak yatim kurung manjur? Karena anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Coba cek dah, manjur. Bu, Iya. begini benar. Terima kasih. Pak Haji. Usap kepalanya anak yatim kurung. Buat bapak-bapak yang memanjur caranya, usap anak yatim kurung, cium keningnya ibu yatim kurung. Wah. Yes, pertanyaan apa? Pak Haji. Pak Haji. Ya. Anaknya 87 anak. Ya, dicium. Kalau bapaknya ibu yatimnya. Ya kan mesti dibedain. Ada lagi, Bu? Ya Pak Haji. Ya. Ya. Tadi Pak Haji bilang kalau mau dapat duit karena nggak ngeremes kontol suami. Karena nggak punya suami, kita remes pegang tetenya kita. ibu ada tete gak? Ya, ya ibu remes-remes bukan, lah. yang kiri atau yang kanan? Tangan kiri buat di kanan, tangan kanan buat di kiri, terus tetenya dilempar ke belakang. Terus itu setiap hari ya Pak Haji ya? Pak Haji, setiap hari? Setiap menit, setiap detik. Oh. Buat rezeki aja perhitungan setiap hari, setiap detik, setiap menit. Berapa kali Pak Haji? Sebanyak-banyaknya. Kita sebutkan nominalnya yang kita inginkan, begitu? Iya dong, ibu butuh berapa? Oh, nanti cair segitu. Oh begitu. Dengan sendirinya, apalagi kalau tetenya bisa panjangnya sampai belakang. Bos. Enggak ada jamnya ya Pak ya? Yang paling bagus ya pagi menjelang anak mau berangkat sekolah. Oh begitu. Nah sudah itu kalau kita, anak saya kan pacaran sama anak ibu lagi perempuan. Perempuan pacaran sama non muslim. Saya berkeinginan pacarnya itu masuk agama Islam sampai mati tidak akan berubah. Fotonya calon mantunya ibu dikembit di alat kelamin ibu, nanti dia nggak bisa napas mati. Jangan dong. Kempit bu, kempit. Masuk Islam. Masuk Islam dikempit, calon mantunya ibu dikempit. Sekarang kalau saya boleh tanya, gede mana fotonya sama alat kelamin ibu? Ya fotonya ada di HP. Ya dikecilin, nanti pakai ventilator. Oh jadi dicetak. Bu, dulu nih ya? Pak. Tadi kan udah saya kasih nomor telepon yang Mbak Agustin kan? Nah. Mbak Agustin ngempit foto. Disebut nama hajatnya. Tanya, nggak sampai 2 jam 50 juta masuk. Tanya metodenya. Mbak Agustin, tadi aku dibocorin sama Pak Haji. Katanya Mbak Agustin ngempit foto. Ditulis namanya sama hajatnya. Emang nggak sampai 2 jam cair 50 juta. Berapa lama ngempitnya Pak? Ya, saya tergantung kelembapan alat kelamin ibu. Kalau lembab ya mesti pakai oksigen. 2 jam bu. Oh 2 kan jam. nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib beda. Mungkin ibu 1 jam, Mbak Agustin cuma 2 jam.
Mungkin mbaknya cuma 2 menit. Oh, Mungkin begitu. mbak ibu 1 menit, bebas Bu. Oh, bebas. Yang penting kalau saya boleh tanya, gede foto mantunya ibu atau alat kelamin ibu? Ya gede fotonya Pak kalau dicetak. Ya udah dikecilin, masukin ventilator, dipasang. Bagusin gimana nih masangnya? Saya nggak hafal. Nanti kita kirim tim pasang. Oh jadi begitu ya Pak ya. Bu, Iya Pak. ini bapak-bapak yang di sebelah ibu nerima jasa Pak. Nerima jasa pasang ya? Oh Pak, jadi Gratis apa bayar? Gratis Bu, dia masangnya Bu pakai kacamata las. oh jadi begitu ya Pak. Jadi ditempel di ventilator gitu ya Pak ya. Ditempel. Kalau nggak pakai ventilator, takutnya alat kelamin ibu baret-baret. Sekarang bubut mahal Bu. Insya Allah saya praktekkan Pak, pasti berhasil. Terima kasih. Ayo, saya nanya, lagi-lagi. Ya, ayo diri. Assalamualaikum Diri. Pak Haji. Kalau jual tanah, Hah? ya ini saya jual tanah Pak Haji. Jual tanah Cuman di mana? Tanahnya ada di beberapa tempat, lain tempat. Tanah milik Bapak atau tanah orang? Tanah orang, saya dikasih kepercayaan. Bapak kuasa. jadi makelarnya. Ya dikuasain. Gampang Pak, Bapak rendam celana dalam Bapak yang tadi malam tidur celana dalamnya tidur. Direndam. Ada berapa tanah yang mau dijual? 5. Nah, 1 ember dibikin 5 botol nih kayak gini. Nih 5 botol. 1 botol 1 tanah. Nanti Bapak siram tuh tanahnya 1. Bapak pergi lagi ke tanah yang nomor 2, siram. Begitu. Hah? Kan saya bukan kiai, jadi bacanya bebas. Laku boleh. Pak Haji, untuk rumah sama tanah sama ya? Sama, cuman kalau tak rumah kan nggak ada tanahnya gak. Kalau nggak ada tanahnya kan buat ngepel, buat main prosotan nih. Makasih Pak Haji, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Orang Jakarta yang nungguin tanahnya suruh ngerjain. Nggak usah ibu yang ngerjain dari Jepara ke Jakarta, nggak usah. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Gimana caranya supaya aset hutangnya kembali Pak Haji? Hah? Aset hutangnya kembali lagi ke kita. Kalau aset utang pengen balik, celana dalamnya dibalik. Nanti aset kamu balik semua ke dalam celana dalam kamu. Oh iya, siap, makasih Pak Haji. Celana dalamnya dibalik bos, nanti asetnya balik semua. Hah? Gampang bos, kalau pengen jualan gak jatuh, jualannya apa Bapak dan Ibu? Depan jualannya direndam celana dalamnya, dicawik-cawik di depan dagangannya, nggak bakal jatuh-jatuh. Gitu. Ini ilmu manjur, ilmu karipan lokal, gratisan nggak pakai mahar. Coba praktekin. Jangan kalah sama orang Bekasi. Sepinya 20 juta, rame 50 juta. Sekarang omsetnya paling sepi 500 juta. Paling rame satu hari 900 juta. Apa yang dikerjakan? Boro-boro pakai orang kan air garam. Garam berapa bos harganya bos? Udah aja pakai reneman celana dalam yang murah meriah. Tanpa modal, air nggak beli, celana dalam nggak beli, alat kelamin nggak beli. Kalau garam beli bos. Ah nggak usah, cawi-cawi. Pak Haji. Oh. Gampang bos, lo punya istri gak? Nah, tinggal istri lo tiap hari mainin alat kelamin lo jadiin trompet. Terus pasti kedengeran bu ujung sambil ngomong. Halo. Emang orang gak waras, tapi ini anggap aja guguyon. Nanti orang pada percaya sama lo. Gitu. Bisa. Titit lo dibikin trompet sama istri lo bisa. Ini kan titit lo. Dipegang sama istri lo. Udah, istri lo ngomong, halo. Pak Haji,
Itu tadi yang celana dalam terus yang dikempet-kempet di situ, itu untuk jumlah yang biasa apa jumlah yang gede hajatnya kita? Gede bisa, itu kan ibu ya Bu Tati yang dagang di Bekasi kan 500 juta omsetnya. Emang kecil apa gede? Per hari loh. Oh iya, tapi kalau udah yang miliaran terus perlunya cepet gitu? Bisa. Ah itu mah recehan. Terus kalau yang jangan kalah loh sama Pasutan. Pasutan utangnya berapa? Yang kasih Robicon saya 150 miliar. Diapain? Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Caranya begitu sama. juga? Sama Mbak. Caranya gimana Pak Haji yang dia kan utangnya pengen lunas. Caranya dia bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Dia sedekah ekstrim. Semua barang-barangnya dia disedekain. Kan rumahnya mau disita. Daripada rumahnya hilang, mendingan barang dalamnya aja disedekain. Rumahnya kan nggak hilang. Kita ini belum nyambung Bu. Ini kita masih ilmu recehan dulu dah. Bertahap aja. Kalau misalkan kayak 150 miliar, 200 miliar, mesti privat. Karena ngajarin ini bisa 3 jam. Kalau mbaknya saya ajarin, nanti yang lain pada masuk UGD. Kasihan. Ya, jadi privat tuh 3 jam 1 orang. 4 jam 1 orang ya. Tapi ini kan ringan aja dulu. Apa-apa, ada lagi? Terus kalau misalnya yang foto tadi, yang di ini dikempit itu kalau misalnya kita Ibu lagi di rumah tinggalnya sama siapa dulu kalau saya boleh tahu? sama anak. Siapa lagi? Berdua aja. Suami saya kadang nggak ada. Kalau pas lagi ngumpul semua lagi banyak, siapa tuh isi rumahnya? Iya bertiga aja. Siapa? Suami. Nah, bisa gak sama yang seisi rumah itu salah satu mau suami sama anak nggak boleh jengkel dulu. Kalau jengkel nggak bisa. Oh, jadi harus bahagia gitu ya? Iya. Tapi dia bikin sebel gimana bahagia? Apa? Tapi dia bikin sebel. Titipin dulu ke panti pijat. Suami kita. Yuk. Mana? Ada lagi? Bapak apa? Pak Haji, saya disuruh orang tua tanya ke Pak Haji ya. Jadi Pak Haji itu udah masuk ke dalam mimpinya mama saya gitu ya. Tanya ke Pak Haji, coba tanya ke Pak Haji, minta petunjuk atau saran buat saya, masukan mungkin. Atau apapun nasihat buat saya Pak Haji. Maksudnya? Ya mimpinya Pak Haji itu senyum-senyum ke mama saya. Masuk mimpi. Maksudnya mamahnya? Iya, masuk mimpi. Petunjuk buat apapun nasihat buat saya. apa biar manjur. Iya, betul. Gampang masnya. Masnya ini jangan punya sifat 18. Masnya ini masih punya sifat 18. Salah satu sifat 18 apa? Kepancing jengkel. Salah satunya. Coba jangan kepancing jengkel. Masnya tuh kadang baru disindir sedikit langsung ngut naik. Nggak boleh. Masnya baru diomongin aja, misalkan dia ngomong nih, kamu nggak diajak ngomong, ini lagi pada ngomong nih bertiga, kamu di situ lewat nggak diajak ngomong, kamu aja di sini kesel, nggak boleh. Jadi kamu tuh sifat 18-nya salah satunya kepancing jengkelnya masih ada. Jawab betul nggak? Betul Pak. Tepuk tangan dong. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, aku sudah 4 kali datang. Terus rumah saya itu di puncak belum laku Pak Haji. Ya nggak mungkin laku lah. Kan ibu lebih banyak maunya daripada banyak syukurnya. Harusnya banyak syukur. Ibu banyak mau. Banyak nggak mau, boleh. Banyak mau bagaimana? Mau gimana? Mau cepat punya duit? Iya. Iya. Tepuk tangan dong. Gelo. Aku bisa minta bantuan enggak? Nggak mungkin lah, yang bisa bantu ibu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu banyak syukur daripada banyak mau. Ibu tuh pengen cepat-cepat punya duit, mau bayar ini, bayar ini, bayar ini. Enggak. Kata Allah gelo. Enggak. Aku nggak begitu. Jadi ibu gimana? Aku hidup sendiri sebatang kara. Terus sekarang udah krisis, udah nggak mau nyambung hidup, bagaimana caranya gitu. Ya berarti kan lo butuh duit kan? Iya. Ya nggak bisa dong. Banyak syukur daripada banyak keinginan. Kamu tuh banyak keinginan. Sampai kiamat gak bakal terkabul. Coba banyak syukur. Ini lupain.
Ini berlaku semua, ini lupain. Kita banyak syukur aja. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahnya lebih banyak daripada banyak keinginan. Nggak ada keinginan, aku berdoa Lo uang terus. butuh duit gak? Iya. Bisa, lo butuh duit bos. Kalau lo banyak syukur pasti langsung gue bantuin. Hitungannya sehari langsung terkabul. Tapi kata Allah, ngapain lo ngajarin dia Ji? Ya deh Allah, oke gue nggak ngajarin dia, oke nggak usah. Yuk yang menanya yang lain. Pak Haji, saya Pak Haji. Kalau saya kan punya utang di bank, lah itu kalau ngeremes-remes ininya suami itu harus berapa kali dan hajatnya bilang sampai hajatnya terkabul Bu. Namanya juga gratisan, maksudnya sampai berapa kali? Sampai alat kelaminnya copot bisa gak? Sampai alat kelaminnya panjangnya 2 meter bisa gak? Enggak lah, bebas. Oh gitu. Pak Haji, sampai kapalan. Mohon sampai petunjuk dan arahan Pak Haji. gitu. Ya. Saya ketipu dengan alasan peminjaman senilai 1.315.000.000. Itu berarti yang belum siapa? Mungkin saya. Hah? Mungkin saya. Yang belum siapa? Mungkin saya. Oh iya. Nah, oleh karena itu mohon petunjuk dan arahan daripada Pak Haji bagaimana supaya secepatnya orang tersebut, keluarga tersebut atau suami istri tersebut membayar celana dalamnya dibalik. Nanti duitnya balik lagi. Oh, gitu, insya Allah. Celana dalamnya dibalik, kaos dalamnya dibalik. Kaos dalam sama celana dalam. Celana dalam Bapak dibalik. tadi udah saya sebutin nomor teleponnya HP-nya Mbak Agustin belum? Udah. Udah. Mbak Agustin itu fotonya di print, ditulis belakangnya. Ngasih uang saya 50 juta. Ngasih uang saya 50 juta. Nah, nomornya Mbak Agustin sama orang itu udah diblokir. 2 jam dikempit di alat kelaminnya Mbak Agustin. Itu langsung dibuka blokirnya. Dia minta maaf. Maaf ya. Tadi lagi di mana? Di pedalaman. Sekarang ada pertanyaan apa? Enggak tuh Pak Haji nanyain yang DP. Oh iya, hari ini saya transfer ya 50